Yahoo minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Gak kerasa baru aja chapter 391-nya rilis. Udah nongol aja chapter terbaru yaitu 392. Emang dah kayaknya kebiasaan sama Hunter x Hunter yang hiatus mulu, jadi kadang lupa dan nggak ngeh kalau chapter terbaru udah keluar. So buat yang udah gak sabar, tanpa banyak basa-basi gak jelas dari Mr. G, monggo enjoy review Hunter x Hunter chapter terbaru alias episode 197. Oke, guys, chapter terbaru kali ini masih melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya, atau lebih tepatnya waktu momen setelah keributan antara Henrik dengan Padwil. Soal keributan yang melibatkan keluarga dari Siu ini udah mulai meresahkan para warga biasa yang ada di sana. Karena mau gak mau, keributan dan suara tembakan yang keluar pastinya kedengaran oleh orang-orang sekitar. Sehingga mereka para warga biasa meminta para penjaga untuk segera menyelesaikan masalah yang ada. Soalnya mau balik lagi ke kamar aja ya kalau abis ngelihat momen kayak gitu, pastinya mereka gak bisa tenang. Jadinya di sini para penjaga diminta buat segera nyelesain masalahnya. Nah, yang menarik sebenarnya Padwil yang harusnya udah mati dan berarti Henrik bakal diadili karena telah membunuh warga biasa. Nyatanya di sini ada sebuah keanehan. Soalnya keduanya malah terlihat bisa berdiri seperti sedang tak terjadi apa-apa. Bahkan Padwil yang harusnya sudah terluka di bagian kepala belakang, dia malah bisa menjelaskan ke para penjaga kalau mereka hanya saling bertabrakan dan membuat sebuah keributan kecil. Tapi saat ini masalahnya udah beres, jadi gak ada hal yang perlu diributin lagi. Di momen itu pun para penjaga akhirnya memutuskan untuk membiarkan keduanya untuk pergi dan membuarkan para warga yang awalnya penasaran sama mereka. Dan yang unik ya, ternyata apa yang bisa membuat seorang Padwil atau anak buah dari Morena ini tetap terlihat hidup, ternyata itu semua berkat kekuatan Nen dari salah satu mantan anggota keluarga Siu, atau yang bernama Misahao, yang memiliki kemampuan Nen yang aktif setelah mati, dimana dia bakal muncul untuk membuat mayat tanpa dicurigai, dan baru setelah selesai membuang mayat itu ya, dia akan kembali menghilang. Ya, Misa sang zombie girl dijuluki juga sebagai penjaga makam keluarga Siu berkat kekuatannya itu. Sehingga semua hal ini yang kayaknya udah sejak dari dulu menjadi kunci penyelamat berbagai macam pembunuhan yang dilakukan oleh Siu family. Karena mau kayak gimana juga, kasus asalkan orang melihatnya gak punya kekuatan Nen, maka mereka semua akan mudah dikelabui dan gak akan menyangka kalau orang yang masih bisa diajak berbicara dan bahkan jalan sendiri itu sebenarnya hanyalah mayat hidup. Sementara itu guys, di sisi lain, Henrik yang masih berurusan dengan salah satu penjaga tiba-tiba aja ditawari sebuah informasi mengenai tempat persembunyian dari Morena. Yang mana sang penjaga itu juga tahu kalau kedua keluarga ini emang sedang saling mencoba menyingkirkan satu sama lainnya. Maka dari itu dia menawarkan sebuah perjanjian dengan uang sebagai imbalan. Ya, di momen itu pastinya Henrik yang emang tugas awalnya adalah mencari dan menghabisi Morena tentu akan terbantu dan akan membayar sebanyak 50 jutaan. Asalkan emang informasi yang diberikan itu bisa dipercaya dan memang benar adanya. Di momen itu juga sebenarnya dijelasin kalau alasan mengapa salah satu penjaga itu bisa mengetahui tempat keberadaan dari Morena hanya dikarenakan adanya sebuah kabel yang banyak dipasang di sebuah kamar. Dan kalau emang ada ruangan semacam itu di kapal ini ya, maka harusnya ruangan itu menjadi sebuah markas rahasia yang kalau bukan milik keluarga Siu, maka informasi tentang ruangan milik keluarga Henley sangat mungkin adanya. Next momen pun pindah memperlihatkan Zakuro dan Lin yang masih mencari keberadaan dari Hisoka. Di sini guys, keduanya masih mengandalkan kekuatan darah milik Zakuro yang sepertinya bisa mendeteksi keberadaan dari Hisoka. Maka dari itu kalau ada satu tetes darah yang mengarah ke seseorang, Lin pun akan melanjutkan dengan menanyai orang itu apakah dia Hisoka atau bukan. Bahkan Lin sendiri berani langsung mencoba menyerang sang target untuk memastikan apakah betul orang yang ada di depannya adalah Hisoka atau bukan. Akan tetapi yang menarik di sini ya, saat Lin salah mencurigai seseorang, namun dia terlanjur udah menghajar orang itu, Lin hanya berkata kalau mereka keluarga Siu lagi mencari seseorang dan kalau kalian menghalangi maka kalian akan mati. Well, meski terdengar sangat kasar, Lin melanjutkan kalau mereka gak suka sama perlakuannya, mereka bisa coba datang ke markas keluarga Siu di lantai 4. Dan di sana ya, keluarga Siu akan memberikan kompensasi untuk kerugian apapun yang udah ditimbulkan. Gila memang, sebuah keluarga yang sangat-sangat terorganisir dan semuanya terasa sudah dipikirkan. Meski para anggota keluarganya melakukan sesuatu di luar rencana, jadinya ya di sini kelihatan betapa profesional dan terencananya sistem yang dimiliki oleh keluarga Siu. Mulai dari mereka memiliki kekuatan Nen yang bisa membantu membuang mayat tanpa menimbulkan banyak perhatian, hingga ke kompensasi apa aja udah siap diberikan atas dasar tindakan dari para anggota keluarga mafia ini.
Terus gak lama dari momen itu sebenarnya Lin dan Zakuro berhasil menemukan Hisoka guys, yang tentu aja gak pakai wujud yang biasa kita kenal. Tapi dengan mudah ya dia bisa mengalahkan Lin yang awalnya mencoba memukul Hisoka, akan tetapi melihat aura Hisoka yang terasa sangat menekam, Zakuro yang ada di sana aja langsung dibuat kaget dan gemetar ketakutan. Karena dia sadar orang yang berada di hadapannya guys pasti memiliki kekuatan yang jauh di atas dirinya. Maka dari itu awalnya mereka berdua menanyai informasi tentang Hisoka, sekarang malah kebalik. Hisoka yang bertanya ke Zakuro apa yang sebenarnya mereka inginkan dari Hisoka. Di posisi itu Zakuro yang udah gak tahu lagi harus berbuat apa. Dia hanya bisa menjawab kalau dia gak tahu detailnya, akan tetapi ya keluarga mereka emang lagi mencari Hisoka. Makanya di situ Zakuro yang ketakutan untuk dibunuh pun menawarkan Hisoka untuk menemui keluarga Shio jika emang dia mau. Sedangkan di momen selanjutnya nantinya ya kita dikasih momen tentang keluarga Char, dimana kalau kalian lupa ya mereka adalah keluarga yang memiliki kesepakatan dan membiarkan Gene Ryodan untuk tetap tinggal terlebih dahulu. Di momen itu nantinya kita dikasih lihat kembali ya underboss dari Char family, yang mana mereka tentu juga sedang mengawasi dan mencari informasi tentang apa yang dilakukan oleh kedua keluarga lainnya, entah itu keluarga Shio atau Helly. Soalnya emang informasi terkadang menjadi salah satu pembeda yang kadang bisa menentukan suatu hasil. Karena kalau posisinya kalian bingung sama apa yang lagi terjadi ya, simpelnya guys, di sini konflik yang dimiliki oleh Gene Ryodan dengan Hisoka emang jadi meluas dan malah melibatkan ketiga keluarga mafia yang ada di kapal Black Whale ini. Tapi yang jelas kuncinya entah kenapa mereka semua emang berfokus dulu untuk menemukan Hisoka. Jadi entah itu Gene Ryodan atau keluarga Shio dan Char, mereka bertiga sebenarnya sama-sama saling ingin menemukan Hisoka terlebih dahulu. Karena keberadaan Hisoka dianggap memiliki nilai yang bisa digunakan untuk kepentingan mereka. Ya, gak tahu aja mereka kalau Hisoka itu seberapa berbahaya dan sulit untuk dikontrol. Sehingga pertarungan dalam siapa yang bisa lebih dulu menemukan Hisoka dan bagaimana mereka akan membuat kesepakatan ke depannya dengan Hisoka sebenarnya masih menarik untuk kita ikuti. Namun di sisi lain kemunculan kembali Gene Ryodan yang sebagian anggotanya sedang berjaga di markas dari Char family. Tiba-tiba aja ya mereka didatengin oleh seseorang yang dibayar oleh keluarga Helly. Jadi semua itu membuat kita semakin kebingungan apa yang akan terjadi ke depan. Apakah pertarungan dari Gene Ryodan melawan orang dari Helly family akan langsung diperlihatkan, atau malah kita nantinya fokus lagi ke perang pewarisan tahta di sono? Ya, kita tentunya gak boleh lupa kalau fokus utama di arc ini emang harusnya ada pada perebutan pewaris tahta negeri Kakin antar para pangeran-pangerannya. Meski emang semua ini dibaringin oleh konflik tiga keluarga mafia, ditambah bergabungnya masalah para Gene Ryodan dengan Hisoka yang saling ingin membunuh satu sama lain. Well, gak bisa ditebak memang bakalan kemana arah dari serial Hunter x Hunter ke depan guys. Ngebaca kayak gini aja jadi langsung teringat lagi kalau Hunter x Hunter emang jadi salah satu serial yang kadang bikin kita kebingungan dan pusing sendiri sama apa yang akan terjadi ke depan. Ditambah sama luasnya cerita yang ada di serial ini ngebuat fokus dari setiap chapternya jadi terkadang mudah dipindahin dan ngebuat orang yang udah lupa jadi kebingungan sendiri. Sumpah misalnya baca ini aja berkali-kali deh, saking mumet deh. Emang gila sih tugas si Sensei dalam ngegarap serial Hunter x Hunter ini guys. Tapi kayaknya cukup segini aja dulu buat konten pembahasan chapter 392 atau episode 197 versi Mr. G. So, see you next time. Mari segera Milo, stay safe everyone. Salam anime.